Selamat siang Pak Zeri. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Hari ini Pak Zeri ini ada kegiatan mengajar ya. Iya. Di pelajaran apa? Di kelas berapa Pak? Hari ini pembelajaran seni budaya di kelas 7A. Di kelas 7A Pak ya. Hmm. Jadi hari ini tuh Pak, tujuan saya ini ingin mempraktikkan kegiatan coaching ya Pak. Kegiatan coaching, terus ada kegiatan supervisi akademik. Pada kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah boleh saya lakukan? Oh, silakan Pak Latif. Baik, silakan. Dari pada saat kegiatan pembelajaran nanti Pak, ini ada beberapa indikator yang saya ingin perhatikan Pak. Terus kegiatan yang Bapak lakukan di pembelajaran ini ya, tujuan pembelajarannya itu pada saat pembelajaran seni budaya tadi, itu apa tujuan pembelajaran Pak? Tujuan pembelajaran sendiri yang pertama itu mengidentifikasi konsep dasar bernyanyi unisono dengan penuh disiplin. Iya. Yang kedua itu mengidentifikasi teknik dasar vokal dan teknik pernapasan bernyanyi unisono dengan kerjasama. Dan yang ketiga menganalisis teknik vokal dan teknik pernapasan dasar bernyanyi unisono. Dan yang keempat itu mempresentasikan teknik vokal dasar dan teknik pernapasan dasar bernyanyi unisono. Ini ada 4 tujuan belajar yang Bapak lakukan ya. Baik Pak, terus pada saat kegiatan ini Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas nanti ya. Kira-kira Pak, area pengembangan apa yang hendak ingin Bapak capai di pelaksanaan pembelajaran nanti Pak? Biar untuk saya amati nanti ya. Untuk area pengembangan sendiri, saya lebih menekankan murid aktif menyalurkan pendapatnya, baik secara pribadi maupun secara kelompok seperti itu. Baik, jadi siswanya aktif ya, dalam menyampaikan pendapatnya. Ya, benar. Terus strategi apa saja yang sudah Bapak persiapkan nanti Pak? Strategi pembelajarannya untuk pembelajaran seni budaya hari ini, yang pertama saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Ada 3 video yang saya tampilkan nanti termasuk dengan video pembelajarannya. Yang kedua ada LKPD, dan yang ketiga kegiatan private learning melalui WhatsApp, dan yang keempat ada lembar observasi di akhir pembelajaran. Oh iya. Jadi strategi yang sudah Bapak persiapkan, terus area yang hendak Bapak capai nanti sudah Bapak rencanakan Pak ya? Jadi itu yang nanti saya amati perkembangannya Bapak bagaimana, apakah sudah tercapai atau belum kegiatan itu. Gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Baik, mungkin itu Pak yang perlu kita bicarakan pada saat kegiatan sebelum melakukan supervisi akademik ya. Iya. Baik, kira-kira sudah bisa kita lakukan sekarang Pak? Sudah, siap. Oke, sukses Pak ya. Siap. Kita lakukan sekarang di kelas. Oke, siap. Baik Pak. Iya. Halo anak-anak. Halo Pak. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Ada yang sakit? Ada. Apa yang sakit? Kemana anak? Demam. Oh, demam ya udah. Nggak apa-apa. Untuk memulai pembelajaran kita, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita pembelajaran, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Kalau kita menyanyikan Garuda Pancasila berarti nyanyi harus apa? Semangat. Ya, nanti Bapak mohon kalian nyanyinya seperti ini. Garuda Pancasila. Semangat ya? Oke? Oke. Semuanya diri dulu. Aku
apa yang sering kamu nyanyikan? Dangdut. Ada lagi? Iya, gimana nih? Lagu pop. Sering ya di WC ya? Enggak di WC. Iya. Nah, lagu pop juga. Ada yang suka lagu keroncong? Tidak. Belum tahu berarti kalian keroncong. Ada suka lagu rock? Nggak suka lagu rock ya? Tetap DJ ya? Lalu oke anak-anakku. Nah, itu salah satu untuk kalian ya, pasti kalian meskipun berbeda-beda kalian sukai, yang penting kalian tetap suka namanya bernyanyi. Bapak harapkan nanti untuk pembelajaran kita kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan serius ya, agar nanti kompetensi yang akan disampaikan itu akan masuk otak kalian akan mengerti nanti ya. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Kalau kita belajar masih ada kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Dan bawahi hari ini belajar apa? Unisono. Ya, oke. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, nah, tolong dibaca. Nah, mengidentifikasi konsep dasar bernyanyi unisono dengan penuh disiplin. 2. Mengidentifikasi teknik dasar vokal dan teknik pernapasan bernyanyi unisono dengan kerjasama. 3. Menganalisasi teknik vokal dasar dan teknik pernapasan dasar bernyanyi unisono dengan penuh tanggung jawab. 4. Mengonsultasikan teknik vokal dasar dan teknik pernapasan dasar bernyanyi unisono jujur. Oke, semuanya berdiri. Kita mulai ice breaking. Ice breaking ini untuk biar kalian lebih terfokus dalam belajar. Terfokus. Biar kalian lebih enak lagi. Ya, lebih enak lagi belajarnya. Nah, mana ayam ya? Oke, ice breakingnya kalau pertemuan sebelumnya ice breakingnya itu tentang klik kanan atas bawah ya. Nah, sekarang sama. Ya, tetap sama tapi beda konsep. Kalau kemarin satu sekarang berkelompok. Berkelompok ya. Nah, tolong pegangan tangan. Apa? Nah, konsepnya juga sama, cuma sekarang berkelompok ya. Nah, kata kuncinya adalah berlawanan arah. Arah, ya. Kata bapak ke kiri, kayak gini kan? Kata bapak ke kiri, berarti ke kanan. Tarik kanan, ya. Kanan, tahan. Kalau kata bapak ke kanan, kiri.
Uni artinya satu. sono artinya Suara. unisono kalau digabung menjadi Satu suara. Suara. Ya, satu suara. Unisono, satu suara. Nah, untuk membuktikannya kita akan menonton video. Kita amati videonya, kita cari perbedaannya, terus kita cari di mana sih pengertian bernyanyi unisono di antara tiga video ini. Ya, oke. Sekarang kita tonton video depan. Video kedua, silakan ditonton lagi. Judulnya apa? Sekarang video yang ketiga. Perhatikan kata kuncinya apa tadi? Unisono. Satu suara. Kira-kira dari tiga video tadi mana yang unisono? Nomor satu. Video satu, ada video tiga, ya. Kita nggak tahu nih yang mana yang unisono. Kata kuncinya satu suara. Unisono. Ada yang tanya ke Bapak dulu nggak sebelum kita bahas? Ada tidak? Ada tidak tentang ini? Belum. Ya, ada yang bisa membedakan ini dari ketiga video ini? Ada. Oke, ke sini. Silakan. Kalau video pertama itu tentang teknik vokal bernyanyi solo. Oke. Kalau video kedua itu bernyanyi unisono. Kalau yang video ketiga itu bernyanyi bukan unisono. Unisono. Ya. Kira-kira benar tidak? Sudah coba Bapak menjelaskan. Yang pertama itu tentang vokal solo. Ya. Kenapa kok? Padahal unisono itu kan bernyanyi satu suara, vokal solo kan satu suara juga. Kenapa? Karena dia sendirian. Ya, konsep bernyanyi unisono secara pengertiannya itu harus berkelompok. Ya, harus berkelompok dan bernyanyi satu suara. Ya, satu suara, suaranya seragam maksudnya seperti itu ya. Seperti kita hari Senin nyanyi upacara. Nah, dari ketiga ini nomor 2 yang paling benar. Ya, ini semua. Pak, nomor 3 kenapa? Itu juga sama-sama, Pak. Tapi nomor 3 ada pembagian suara. Ya, ada pembagian suara yang kalau pengen suaranya bagus, apa yang kita butuhkan? Teknik. Ya, teknik suara. Kita butuh latihan untuk mengasah teknik kita. Sebelum itu kita perhatikan video ini video Arif Muhammad. Ya, beliau adalah YouTuber. Ini sebagai contoh ya, bukan untuk diri kita, tapi ini sebagai contoh. Ya. Melepas semua
tersebut. Nah, tadi kan sudah Pak singgung. Kalau suara fals itu bisa diakibatkan yang pertama tidak adanya latihan, tidak adanya penguasaan teknik, ya, teknik vokal, teknik pernapasan itu tidak ada. Yang kita perlukan ketika bernyanyi itu ada namanya teknik vokal. Silakan. Teknik vokal ada? Pertama, frasering. Ada yang tahu artikulasi apa? Tangan. Ya, kita silakan. Artikulasi merupakan cara mengucapkan kata demi kata lirik lagu dengan baik dan jelas. Ya. Terima kasih ya. Kita sekarang intonasi. Tangan. Kopa. Mana nih? Silakan. Intonasi adalah tinggi atau renggahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Untuk frasering, tangan. Ada yang tahu frasering? Iya, silakan nih. Frasering merupakan teknik menyanyikan lagu dengan menanggal kalimatnya yang baik dan benar sehingga mudah dipahami tanpa menghilangkan makna atau pesan dalam sebuah lagu. Nah, benar sekali. Terima kasih. Lagi ya. Indonesia tanah air beta. Seperti itu kan liriknya kan? Indonesia tanah air beta. Kalau pemenggalan kata yang tidak benar, contohnya Indonesia tanah air beta. Sesuai tidak? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan. Apa sedang orang berkemasukkan dalam teknik vokal? Nah, kasihan nah ya. Banyak sekali yang harus diperhatikan ketika kalian melaksanakan teknik vokal seperti artikulasi, intonasi, dan frasering. Banyak sekali ya. Nah, cara salah satunya itu adalah dengan latihan. Selain teknik vokal ada namanya teknik Pernapasan. ada pernapasan dada, pernapasan perut dengan pernapasan diafragma. Pernapasan dada apa? Dari tangan. Saya Pak, Nah, kamu tadi, nah silakan nak. pernapasan dada. Oh, Reki dulu. Gak apa-apa Reki, silakan. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan tengah pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Bagian tubuh penumpang adalah dada. Dada. Nah, ya terima kasih ya. Dan pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi itu adalah pernapasan Diafragma. ya. Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ingin bertanya. Ya, silakan nak. Apakah teknik pernapasan sangat dianjurkan dalam bernyanyi? Pernah dianjurkan kita bernyanyi. Kalau kita tidak ada teknik pernapasan, ya nyanyinya pasti kacau balau. Kacau balau. Ya, pasti nyanyinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah membahas tentang teknik unisono, teknik unisono, dan yang pasti sikap badan. Sekarang Bapak minta kalian untuk kelompok, ya, kelompok, kelompok 3 kelompok. Silakan dibentuk nanti mejanya di sini kelompok 1, kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di sini. Ini ada LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti kalian isi ya, kalian isi lembaga kerja peserta didik ini. Di dalamnya kalian diajak untuk berdiskusi. Sudah selesai semuanya nak? Sudah melakukan diskusi tadi ya dengan teman-temannya. Sudah melakukan diskusi. Kita akan melakukan presentasi.
organisasi dari setiap kelompok yang kalian diskusikan tadi. Bapak minta satu perwakilan dari kalian setiap kelompok untuk maju ke depan. Ya, sebutkan kelompoknya, nama-nama kelompoknya siapa. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil kelompoknya. Nanti kita bandingkan antara 3 jawaban kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video 1, judul lagu Ibu Pertiwi, pencipta lagu Ismail Marzuki. Hasil diskusi, video yang pertama dari keseluruhannya sudah sangat bagus. Artikulasinya sudah baik dan jelas, intonasinya sudah baik dan benar. Frasering pemekaran setiap kata sudah tepat. Video yang kedua, judulnya lagu Terima Kasihku. Pencipta lagu Sri Yodo. Hasil diskusi video yang kedua, artikulasi yang diucapkan kurang jelas, intonasi kurang baik karena antara musik dan nyanyian fals. Frasering pemekaran kata pada video tersebut sudah baik tapi belum jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ketiga masih ada suara. Ya, sudah benar tadi. Jadi apa namanya? Identifikasi kalian, analisis kalian itu sudah benar ya. Untuk video yang kedua ini ternyata suara yang dikeluarkan masih ada yang fals. Intonasi yang dikeluarkan masih ada yang fals ya. Pembelajaran kita hari ini Pak review dulu ya. Kalian sudah bisa mengidentifikasi, membedakan yang benar penyanyi Yuni Sono. Itu sudah bagus. Bapak lihat kalian juga sudah aktif. Ya, itu sudah aktif. Ya, sudah aktif sekali Bapak lihat. Meskipun ada beberapa teman kalian yang masih tadi sendiri, ya. Nah, tapi secara keseluruhan pembelajarannya sudah baik. Nah, sekarang Anda bisa menyimpulkan tidak pembelajaran dari yang awal kita belajar tadi sampai akhir? Ya, Pak. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini adalah tentang bernyanyi unisono, dimulai dari pengertian bernyanyi unisono sampai dengan teknik vokal serta teknik pernapasan. Oke, gimana? Nah, sekali ya. Pembelajaran tadi dimulai dari pengertian unisono. Apa sih pengertian unisono? Bernyanyi bersama-sama dengan sastra. Bernyanyi bersama-sama dan satu suara. Nah, selain pengertian bernyanyi unisono, tadi kita membahas tentang teknik vokal dan teknik pernapasan. Teknik vokal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang kedua, yang ketiga seri, artikulasi, intonasi, dan frasering. Ya, untuk artikulasi artinya Ucapan daripada nah, tadi kalimat yang jelas. Intonasi, hanya nada. Frasering, pemenggalan kata. Ya, itu teknik vokal. Untuk teknik pernapasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, nah, pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi, pernapasan. Nah, karena oksigen yang oksigen yang kita hirup itu kumpul di diafragma dan mengeluarkan itu. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak, kita refleksi dulu sebentar. Ya, refleksi dulu sebentar. Fungsi refleksi ini untuk seberapa jauh kalian paham, seberapa jauh kalian memahami materi kita. Ya. Pertanyaan untuk kalian, senang tidak belajar unisono? Ada yang kurang mengerti tidak dengan pembelajaran unisono ini? Iya. Mulai dari pengertian sampai dengan teknik vokal. Ya, sikap badan yang terakhir. Oke. Untuk selanjutnya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek bernyanyi unisono dengan kelompok kalian yang ini juga. Ya, kelompok yang sama. Bapak harap kalian tetap semangat terus untuk mengikuti pembelajaran.
Bang. Silakan HP-nya diambil ya. Ya. Jadi ya. Baik, Pak Gani, kegiatan belajar mengajar tadi sudah kita lakukan ya kan? Kegiatan belajar mengajar tadi sekarang kita lanjut dengan kegiatan pasca observasi dari kegiatan supervisi yang Pak Azari lakukan di kelas. Nanti kita akan bersama-sama melihat atau merefleksi hasil dari kegiatan yang sudah Pak Azari lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Pak Azari ingin kembangkan dari rencana awal di praktisi ya. Nah itu. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana apakah sudah sesuai dengan strategi ataupun sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, baik. Kira-kira siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Pada saat kegiatan tadi evaluasi saya sendiri, saya melihat saya mau observasi ya. Pada saat belajar seni budaya, Bapak sudah menyampaikan strategi yang Bapak lakukan dalam upaya ingin siswa aktif ya dalam proses pengajuan pendapat baik secara pribadi ataupun dalam kegiatan kelompok ya. Nah saya lihat tadi sudah tampak semua mulai dari Bapak melihat keliling-keliling di kelompok-kelompok yang melakukan diskusi. Terus Bapak juga saya lihat juga sudah memaparkan materi dengan jelas ya. Nah itu ada juga anak-anak mengajukan pertanyaan pada saat Bapak dengan kegiatan. Nah dari kegiatan itu menurut Pak Azari sudah melakukan secara maksimal atau belum Pak? Kalau secara maksimal sesuai target yang ingin saya capai, Iya. mungkin belum terlalu maksimal, mungkin masih ada kekurangan mungkin ya, Iya. terutama di dalam kalau dalam penyampaian materi dan penyampaian video, Iya. tanggapan siswa ada Iya. ada tanggapannya dalam respon video tersebut. Terus setelah dari itu mereka menanggapi dengan pendapat mereka sendiri, dengan kata-kata mereka sendiri, meskipun kata-kata yang mereka ucapkan belum ragu ya, Iya. tapi mereka sudah ada keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ketika diskusi kelompok mereka sangat antusias sebenarnya. Antusias ketika diskusi dengan teman-temannya, tanya jawab dengan teman-temannya, tetapi masih ada kekurangan ketika mereka menanggapi diskusi atau pemaparan dari kelompok yang lain seperti itu. Mereka masih cenderung mungkin atau malu seperti itu Pak Latif, atau materi yang mereka catat di LKPD mereka masih mengambang mungkin, mengambang tapi belum terlalu paham seperti itu. Nah, mungkin seperti itu kurangnya. Jadi dari kegiatan tadi menurut Pak Azari masih masih ada yang belum maksimal ya? Iya, belum ada. Terus dari yang belum maksimal tadi, misalnya tadi kelihatan kata Pak Azari ada saat presentasi kelompok tadi ya, ada siswa itu di kelompok lain itu tidak menanggapi ya? Iya. Oh, tidak menanggapi ya. Jadi selain itu menurut Pak Azari apa saja sih penyebab mereka menanggapi Islam? Mungkin tadi Pak Azari sudah mengatakan bahwa mungkin materinya sudah jelas terbuka. Mungkin ada lagi yang menyebabkannya. Oh, mungkin menurut saya Iya. dari segi KPD yang saya berikan kepada siswa tersebut mungkin apakah terlalu terperinci sehingga mereka terpaku dengan materi atau pertanyaan yang ada di KPD. Nah, selanjutnya dari video pembelajaran yang saya kasih tadi, informasinya terlalu jelas sehingga mereka cenderung monoton mencatat apa yang mereka lihat, mereka catat seperti itu kan. Jadi mereka materi yang disampaikan tadi bukan membuka wawasan mereka, tapi terpaku dengan materi tersebut. Nah, kalau monoton
tadi. Nah, jadi tidak menantang seperti materinya Pak Latif. Nah, seperti itu. Jadi materi yang pembelajaran Pak Azhar dilakukan yang berikut tadi terperinci gitu ya. Terperinci, ya. Gitu. Nah, jadi menurut Pak Azhari kegiatan proses mengajar belajar mengajar yang kita lakukan tadi itu ya, kalau rentangnya 1 sampai 10 menurut Pak Azhari ya, itu kan kita anggap maksimal itu 10 ya. Nah, kira-kira sudah di posisi mana Pak Azhari lakukan kegiatan ini? Kalau untuk rentang sendiri, menurut pendapat saya masih di angka 7. 7 Iya. Ya, nanti juga. Nah, 7 menurut Pak Azhari ya. Menurut Pak Azhari sendiri, apakah itu belum cukup kira-kira masih 7? Kalau saya berpendapat kalau 7 itu belum cukup kalau untuk memenuhi kriteria bahwa siswa itu aktif dan paham, gitu kan? Saya sendiri berpatokan lebih baik lebih besar seperti 9 ataupun kalau bisa 10, tapi tidak mungkin 10 kan? Mungkin 9 ya. Iya. Nah, jadi target Pak Azhar itu tercapai yang kegiatan yang ingin Pak Azhar kembangkan itu nilai masih 9 ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Azhari, usaha apa yang Pak Azhari lakukan supaya kegiatan ini tercapai sesuai target yang Pak Azhari harapkan? Kalau saya belajar dari yang kemarin yang saya mengajar, Iya. nah, mungkin dari segi AKPD mungkin nanti saya buat lebih menantang, lebih menantang video pembelajaran lebih interaktif lagi dengan siswa, lebih menantang lagi agar informasi yang siswa cari pun ibaratkan ada usaha, ada siswa untuk mencari informasi yang lebih seperti itu. Terus dari segi learningnya seperti itu kan, lebih dibuat lebih menantang lagi siswa, ya, siswa lebih explore lagi seperti itu, seperti itu. Gitu kan? Jadi cara Pak itu bagus tes. Kira-kira selain itu apalagi yang bisa Pak Azhar lakukan? Selain itu mungkin media pembelajarannya, video pembelajarannya lebih interaktif lagi, seperti itu. Ya. Itu yang Pak lakukan ya? Iya. Bagus sekali ide-ide yang berencana Pak Azhari akan lakukan ya. Kira-kira dari kegiatan itu adakah yang bisa membantu Pak Azhari dalam mendukung kegiatan yang Pak Azhari rencanakan ini? Kalau membantu, kalau di sekolah ini ada, ya, terutama Pak Yudi, beliau mahir di bidang multimedia seperti itu. Multimedia nanti mungkin saya minta tolong dengan Pak Yudi merancang video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Setelah itu saya akan minta tolong, minta tolong atau berkonsultasi dengan Pak Albert. Pak Albert ya? Iya. Nah, Pak Albert dalam penyampaian pembelajarannya beliau sudah bisa yang menerapkan, menurut saya Pak Albert menerapkan pembelajaran yang aktif seperti itu dan berdiferensiasi. Nah, seperti itu Pak Albert. Jadi rencana kedepannya. Jadi Pak Azhari akan menemui mereka. Iya. Kira-kira dalam waktu kapan Pak Azhari akan melakukan itu menemui mereka? Kalau bisa ya secepatnya, secepatnya. Kalau kalau bisa siang ini saya akan ke Pak Yudi atau Pak Albert seperti itu kan, berkonsultasi dengan mereka bagaimana bagusnya dan mendapatkan masukan dari mereka. Jadi kedepannya Pak Azhari akan meningkatkan pembelajaran ini ya. Iya. Jadi rencana Pak Azhari ini ya setelah ini kira-kira tadi belum ini katanya tadi belum maksimal ya. Nah, jadi kedepannya Pak Azhari ingin apa ini? Ya ingin targetnya. Ya, nah target saya sendiri siswa lebih aktif secara pribadi maupun secara berkelompok itu lebih aktif memberikan pendapat mereka seperti itu kan. Belajar pun lebih interaktif lagi seperti itu. Jadi rencana selanjutnya Pak Azhari akan meningkatkan lagi ya. Ya. Baik, bagus sekali ide Pak Azhari, semoga sukses ya. Semoga sukses. Saya lihat tadi bagaimana perkembangannya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti Pak Azhari hubungi lagi kira-kira gimana apa perkembangan dari kegiatan yang Pak Azhari lakukan dengan rencana tidak lanjut dari setelah ini Pak ya. Baik, terima kasih Pak Azhari atas kegiatan kali ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.